Secara umum, hewan yang bernama salamander ini dikenal sebagai hewan yang memiliki kemampuan regenerasi sel yang luar biasa. Salamander dapat meregenerasi bagian tubuhnya yang hilang atau rusak. Mereka tidak hanya dapat menumbuhkan kembali ekornya yang putus, namun juga dapat menumbuhkan kaki dan bahkan juga rahangnya. Kemampuan regenerasi ini menjadikan mereka objek penelitian yang berharga bagi para ilmuwan. Salamander ditemukan di seluruh belahan bumi utara dengan konsentrasi terbesar di Amerika Utara. Mereka juga ditemukan di sebagian Eropa, Asia, dan beberapa bagian Afrika dan Amerika Selatan. Perlu kalian tahu, salamander ini memiliki 700 spesies dan ukurannya sangat bervariasi. Salah satu spesies salamander yang terkenal karena ukurannya yang sangat besar adalah salamander Adrias davidianus yang banyak ditemukan di Cina. Sebenarnya banyak spesies salamander yang terancam punah di berbagai negara. Ancaman ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, termasuk hilangnya habitat, perubahan iklim, polusi, penyakit, dan perburuan berlebihan. Di Cina sendiri, salamander raksasa telah lama dikonsumsi sebagai bagian dari tradisi kuliner dan pengobatan tradisional. Dalam pengobatan tradisional Cina, salamander dianggap memiliki berbagai khasiat penyembuhan. Mereka dipercaya dapat meningkatkan kesehatan, mengobati penyakit kulit, meredakan peradangan, dan bahkan meningkatkan vitalitas. Karena tingginya permintaan ini dan pasokan yang langka di alam liar membuat Cina menjadi satu-satunya yang membudidayakan untuk keperluan komersial. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat proses peternakan salamander raksasa di Cina. Di Cina sendiri, peternakan salamander raksasa cukup umum dan bisa ditemukan di antara Provinsi Hunan, Provinsi Shaanxi, dan Provinsi Henan. Provinsi Shaanxi memiliki sejumlah peternakan salamander besar, namun dikhususkan untuk keperluan konservasi salamander, serta penelitian yang mendukung budidaya mereka. Sementara untuk peternakan salamander yang mengkhususkan diri dalam membiakan untuk tujuan konsumsi dan perdagangan obat tradisional berada di Provinsi Hunan. Kebanyakan peternakan salamander jauh dari hiruk-pikuk kota karena mereka mendekatkan diri dengan sumber air alami yang belum tercemar yang dapat menyediakan lingkungan optimal untuk budidaya salamander. Salamander sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan, polusi, dan kualitas air. Kulit mereka yang permeable membuat mereka sangat rentan terhadap kontaminasi air. Proses budidaya salamander ini dimulai dengan proses pemijahan dan penetasan telur. Pekerja akan membawa indukan jantan dan betina untuk dibawa ke kolam pemijahan tertutup. Karena salamander memiliki umur yang panjang sehingga masa reproduksi cukup lama, seekor pejantan dapat mencapai kematangan seksual pada usia 15 hingga 20 tahun, sementara betina antara 20 hingga 25 tahun. Sehingga indukan-indukan terpilih akan memiliki umur yang panjang karena mereka tidak diperdagangkan. Telur salamander yang baru menetas, mereka akan dipindahkan. Larva ini biasanya tidak makan selama beberapa hari pertama karena masih menyerap nutrisi dari kantung kuning telur mereka. Setelah menyerap kantung kuning telur, larva mulai berenang dan mencari makan. Pada umur 2 hingga 3 bulan pertama, mereka akan diberi makan artemia dan cacing mikro. Seiring bertambahnya ukuran, mereka biasanya diberikan cacing darah dan potongan udang kecil.
Setelah larva berkembang dengan bentuk tubuh yang memanjang dan insang yang berkembang, mereka akan dipindahkan ke kolam berikutnya dengan jumlah setiap kolam yang akan dikurangi seiring pertumbuhan salamander. Salamander akan berada pada fase ini untuk 3 bulan hingga 1 tahun. Pada fase ini, salamander akan diberi pakan yang lebih besar seperti cacing tanah, potongan ikan kecil, dan udang kering. Air yang bersih dan makanan yang bergizi dapat mempercepat proses pertumbuhan salamander ini. Pada umur 1 tahun lebih, salamander ini akan dipindahkan lagi ke kolam tahapan remaja. Di sini mereka akan dirawat untuk sekitar 2 tahun hingga mencapai umur 3 tahun dengan kolam tertutup dan gelap. Salamander remaja diberikan pakan berupa ikan kecil, serangga air bersih, siput, dan udang. Pakan mereka harus bervariasi untuk memastikan nutrisi yang seimbang. Setelah salamander ini berumur 3 tahun, salamander akan dipindahkan ke kolam produksi. Di kolam utama ini mereka sudah mulai diperdagangkan. Salamander akan mulai dijual setelah memiliki bobot 3 hingga 5 kg per ekor. Selama proses budidaya salamander ini, hal yang harus diperhatikan betul oleh para pekerja adalah suhu air yang harus dijaga antara 5 hingga 20 derajat Celcius untuk memastikan pertumbuhan yang optimal. Selain itu, kualitas air juga harus bersih dan teroksigenasi dengan baik. Salamander umumnya ditemukan di pasar-pasar tradisional. Sementara bagian tubuh salamander seperti kulit, daging, dan organ dalam sering digunakan dalam berbagai ramuan obat dan makanan. Penelitian ilmiah mengenai manfaat kesehatan konsumsi salamander masih sangat terbatas. Walau begitu, daging salamander kaya akan protein dan rendah lemak yang menjadikan sumber nutrisi yang baik. Daging salamander juga mengandung asam amino esensial, beberapa vitamin, dan mineral. Di berbagai belahan dunia, rusa adalah satwa liar yang dilindungi dan menjadi bagian dari ekosistem alam. Namun berbeda halnya di Cina dan Rusia, di mana peternakan rusa justru menjadi industri yang berkembang pesat. Rusa Sika misalnya, tidak hanya diternakan untuk konsumsi dagingnya yang lezat dan bergizi tinggi, tetapi juga untuk memanen tanduknya yang memiliki nilai ekonomis luar biasa. Tanduk rusa Sika, khususnya dalam fase bloodroot atau velvet antler, dikenal luas dalam pengobatan tradisional Tiongkok. Kandungan nutrisinya yang dipercaya mampu meningkatkan vitalitas, memperkuat sistem kekebalan tubuh, serta mendukung kesehatan sendi dan tulang. Selain itu, tanduk ini juga digunakan dalam berbagai produk suplemen kesehatan dan kosmetik kelas premium. Namun, muncul pertanyaan penting mengenai proses pemanenan tanduk ini. Apakah menyakitkan bagi rusa? Peternakan rusa di Cina dan Rusia telah mengadopsi standar kesejahteraan hewan yang ketat.
Pemanenan tanduk dilakukan saat tanduk masih dalam fase lunak dengan prosedur minim rasa sakit. Anestesia lokal digunakan sebelum proses pemotongan tanduk, memastikan rusa tetap tenang dan tidak mengalami trauma. Dari sisi ekonomi, peternakan rusa menjadi sektor yang sangat menguntungkan. Nilai ekspor tanduk Bloodroot mencapai miliaran dolar setiap tahunnya, dengan permintaan yang terus meningkat baik di pasar domestik maupun internasional. Dalam video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses peternakan rusa Sika di Cina. Proses peternakan rusa Sika dimulai dari pemilihan induk berkualitas. Peternak biasanya memilih induk dengan genetik unggul untuk memastikan pertumbuhan tanduk yang optimal. Rusa betina dan jantan dipisahkan kecuali pada musim kawin, guna memastikan proses pembibitan yang terkontrol. Setelah proses perkawinan berhasil, rusa betina akan melalui masa kehamilan sekitar 7 bulan sebelum melahirkan anak rusa yang disebut dengan fawn. Anak rusa dirawat dengan cara tradisional, mendapatkan asupan nutrisi alami dari susu induknya, dan pakan tambahan berupa rumput segar serta biji-bijian yang disuplai oleh para peternak. Tidak ada penggunaan teknologi canggih dalam memantau kesehatan rusa. Tetapi, peternak yang berpengalaman dapat mengenali tanda-tanda kesehatan hanya dari pengamatannya sehari-hari. Setelah rusa mencapai usia sekitar 2 tahun, tanduknya mulai tumbuh dengan cepat dan siap untuk dipanen. Pemanenan tanduk dilakukan dengan prosedur yang hati-hati. Sebelum pemotongan, pekerja menembakkan peluru suntik bius yang akan memberikan anestesi lokal untuk mengurangi rasa sakit. Proses pemotongan tanduk menggunakan alat khusus yang memastikan luka potong tetap bersih dan cepat sembuh. Setelah dipotong, tanduk Bloodroot tersebut segera diproses untuk menjaga kandungan nutrisinya, baik dengan cara pengeringan alami maupun melalui metode pembekuan cepat. Setelah tanduk dipotong, perhatian khusus diberikan pada penanganan luka di kepala rusa. Biasanya, peternak tradisional akan membersihkan luka dan segera memberikan ramuan herbal yang berfungsi sebagai antiseptik alami. Untuk mempercepat proses penyembuhan, luka tersebut dapat diolesi salep herbal atau dibaluti dengan kain bersih. Selain itu, rusa yang baru dipotong tanduknya akan dipisahkan sementara dari kawanan lainnya untuk memastikan luka tidak terinfeksi dan proses pemulihan berjalan optimal. Tanduk Bloodroot yang sudah dipanen kemudian melalui proses pengolahan lebih lanjut. Di beberapa pabrik, tanduk tersebut diiris tipis dan dikeringkan. Sedangkan di pabrik lain, tanduk diolah menjadi serbuk atau ekstrak yang siap digunakan dalam produk suplemen dan obat tradisional. Kualitas produk yang dihasilkan sangat bergantung pada metode pengolahan dan standarisasi mutu yang diterapkan oleh produsen.
Produk akhir dari tanduk rusa Sika ini kemudian dikemas dan dipasarkan baik di dalam negeri maupun diekspor ke berbagai negara. Permintaan global terhadap tanduk Bludru terus meningkat, terutama di negara-negara Asia yang memiliki tradisi pengobatan herbal. Tidak heran jika banyak peternak rusa di Cina yang terus berkembang pesat, didukung oleh program pemerintah yang mendorong ekspor produk pertanian dan peternakan bernilai tinggi. Perlu kalian tahu, setelah tanduk rusa Sika dipanen dan dipotong, tanduk tersebut ternyata akan tumbuh kembali secara alami dalam siklus tahunan. Hal ini memungkinkan pemanenan tanduk secara berkelanjutan tanpa harus mengorbankan rusa itu sendiri. Biasanya, tanduk baru akan tumbuh dalam beberapa bulan dan siap dipanen kembali pada musim berikutnya. Namun, tidak semua rusa dipertahankan hanya untuk tanduknya. Beberapa peternak juga memutuskan untuk membesarkan rusa hingga mencapai berat tertentu untuk kemudian dipanen dagingnya. Kedua pendekatan ini memberikan fleksibilitas ekonomi bagi peternak, baik dari sisi produksi tanduk Bludru yang bernilai tinggi, maupun dari penjualan daging rusa yang juga memiliki pangsa pasarnya sendiri. Kepiting telah menjadi bagian penting dari tradisi kuliner dan ekonomi di Cina. Hidangan kepiting, terutama kepiting bakau, dikenal akan rasa manis dan tekstur dagingnya yang lembut. Selain itu, kepiting juga dihargai karena kandungan nutrisinya, seperti tinggi protein, vitamin, dan mineral. Permintaan pasar yang terus meningkat, baik di tingkat lokal maupun ekspor, telah mendorong inovasi dalam budidaya kepiting. Salah satu inovasi terbaru adalah penggunaan teknologi apartemen kepiting, sebuah metode yang menggabungkan efisiensi ruang dan pengolahan kualitas air sebagai kunci keberhasilan. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk menjelajah proses budidaya kepiting modern di salah satu peternakan canggih di Cina yang menerapkan teknologi ini. Proses ini dimulai dengan seleksi bibit kepiting berkualitas tinggi. Bibit dipilih berdasarkan ukuran, daya tahan terhadap penyakit, dan potensi pertumbuhan yang optimal.
Peternak sering bekerja sama dengan pusat riset kelautan untuk memastikan setiap bibit berasal dari induk berkualitas unggul. Setelah dipilih, bibit-bibit ini ditempatkan dalam wadah terpisah untuk karantina, guna memastikan tidak ada penyakit atau parasit sebelum memasuki tahap budidaya utama. Apartemen kepiting adalah sistem rak vertikal yang dirancang untuk menyediakan ruang hidup yang optimal bagi setiap individu kepiting. Setiap rak memiliki kolam kecil yang terhubung dengan sistem sirkulasi air. Teknologi ini memungkinkan pengguna ruang yang lebih efisien dibanding metode tradisional, di mana kepiting biasanya dibudidayakan di tambak terbuka. Sistem ini juga meminimalkan resiko kepiting saling menyerang, yang umum terjadi dalam kondisi kolam dengan kepadatan tinggi. Kualitas air adalah faktor kunci dalam budidaya kepiting. Sistem apartemen kepiting dilengkapi dengan teknologi filtrasi canggih yang secara otomatis memantau dan menyesuaikan parameter seperti suhu, salinitas, pH, dan kadar oksigen. Air yang digunakan bersumber dari air laut dan melewati proses desalinisasi serta sterilisasi sebelum digunakan. Selain itu, air dalam sistem sirkulasi terus diperbaharui untuk mencegah akumulasi limbah organik, sehingga menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat bagi kepiting. Kepiting diberi pakan khusus yang terdiri dari campuran bahan alami seperti ikan kecil, kerang, dan alga yang diformulasikan untuk mendukung pertumbuhan yang optimal. Pakan diberikan secara terjadwal menggunakan sistem dispenser otomatis yang memastikan distribusi merata ke setiap kolam dalam apartemen kepiting. Dengan pendekatan ini, kepiting mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa resiko overfeeding yang dapat mencemari air. Teknologi apartemen kepiting dilengkapi dengan sensor dan kamera yang memungkinkan pemantauan kondisi setiap kepiting secara real-time. Peternak dapat mengakses data melalui aplikasi yang terhubung ke sistem, sehingga mereka dapat segera menangani masalah seperti stres, penyakit, atau kebutuhan pakan tambahan. Selain itu, pembersihan rutin dilakukan untuk memastikan lingkungan tetap higienis. Kepiting yang telah mencapai ukuran panen biasanya dalam waktu 4 hingga 6 bulan. Dipanen secara manual dengan hati-hati untuk menghindari kerusakan pada cangkang atau tubuhnya. Kepiting yang dipanen kemudian disortir berdasarkan ukuran dan kualitasnya. Sistem apartemen kepiting memungkinkan pemanenan selektif, sehingga hanya kepiting yang siap dijual yang diambil. Sementara yang lainnya tetap dibudidayakan hingga mencapai ukuran yang optimal. Selain kepiting utuh, peternak ini juga menghasilkan produk soft shell crab, yaitu kepiting yang baru saja berganti kulit dan memiliki cangkang yang lunak. Produk ini sangat diminati karena mudah diolah dan cocok untuk berbagai hidangan, seperti digoreng atau dijadikan topping makanan laut. Setelah dipanen, kepiting dibersihkan dan diproses sesuai dengan standar kebersihan yang ketat. Sebagian kepiting dijual dalam kondisi hidup untuk memenuhi permintaan pasar segar. Sementara sisanya dikemas dalam bentuk beku atau olahan siap saji untuk diekspor. Proses pengemasan menggunakan teknologi vakum untuk menjaga kesegaran dan kualitas produk.
Produk akhir dari peternakan ini didistribusikan ke pasar lokal dan internasional. Kepiting hidup biasanya dikirim ke restoran dan pasar segar, sementara produk beku atau olahan diekspor ke berbagai negara. Dengan teknologi modern dan manajemen yang efisien, peternakan ini memastikan setiap produk sampai ke konsumen dengan kualitas terbaik, sekaligus mendukung keberlanjutan lingkungan. Daging merpati memiliki tempat istimewa dalam tradisi kuliner Cina. Sejak zaman dulu, merpati dianggap sebagai simbol keberuntungan dan kesehatan, sehingga konsumsi dagingnya kerap dikaitkan dengan perayaan dan pengobatan tradisional. Teksturnya yang lembut, rasanya yang khas, serta kandungan gizi seperti protein tinggi dan asam amino esensial menjadikannya salah satu sumber makanan bergizi tinggi yang populer. Beberapa faktor inilah yang membuat tingginya konsumsi dan permintaan pasar akan daging merpati di pasar Cina. Kondisi ini membuat Cina memiliki peternakan modern merpati yang mampu memenuhi kebutuhan pasar yang tinggi. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses peternakan burung merpati di Cina, tepatnya di Tiancheng Pigeon Industry. Proses ini dimulai dengan pemilihan induk merpati berkualitas. Di Tiancheng Pigeon Industry, indukan merpati dipilih berdasarkan kriteria genetik tertentu, seperti daya tahan tubuh, produktivitas telur, dan pertumbuhan anakan yang optimal. Selanjutnya, indukan ini ditempatkan dalam kandang khusus yang disesuaikan dengan siklus reproduksinya. Pada musim kawin, pasangan induk dibiarkan bersama dalam kandang besar untuk memudahkan interaksi alami dan proses kawin. Setelah musim kawin selesai, mereka dipindahkan ke kandang tunggal untuk proses bertelur. Musim kawin merpati biasanya berlangsung selama beberapa minggu, dan telur mulai dihasilkan sekitar 8 hingga 10 hari setelah kawin. Merpati memiliki kemampuan untuk bertelur sepanjang tahun, tetapi intensitas produksi telur bergantung pada manajemen kandang, nutrisi, dan kesehatan induk.
Dengan pengelolaan yang baik, satu pasang induk dapat menghasilkan beberapa siklus telur dalam setahun, menjadikan peternakan ini sangat produktif. Setiap telur yang dihasilkan oleh indukan dipanen dengan hati-hati untuk memastikan kualitasnya tetap terjaga. Pekerja terlatih mengumpulkan telur dalam waktu tertentu agar tidak mengalami kerusakan atau kontaminasi. Berikutnya, telur-telur ini kemudian ditempatkan di ruang penetasan yang dirancang untuk menjaga suhu dan kelembaban yang stabil. Penetasan membutuhkan waktu sekitar 17 hingga 19 hari, tergantung pada kondisi suhu dan kelembaban. Dalam ruang penetasan, kontrol lingkungan yang ketat sangat penting untuk memastikan tingkat keberhasilan yang tinggi. Meski proses ini dirancang untuk menghasilkan hasil yang seragam, tidak semua telur menetas secara bersamaan. Faktor seperti perbedaan kecil dalam waktu peletakan telur atau kondisi fisik individu telur dapat mempengaruhi waktu penetasan. Pekerja secara rutin memeriksa kondisi telur untuk memastikan semua berkembang dengan baik, dan anakan yang menetas lebih awal dipindahkan ke kandang pembesaran untuk mencegah risiko cedera atau stres. Setelah menetas, anak merpati ditempatkan di kandang khusus untuk pembesaran. Selama periode ini, mereka diberi pakan bernutrisi tinggi yang diformulasikan untuk mendukung pertumbuhan cepat. Pekerja secara rutin memantau kondisi kesehatan anakan, memastikan mereka tumbuh dengan optimal hingga siap dipasarkan. Sementara itu, kebersihan kandang menjadi salah satu prioritas utama di Tiancheng Pigeon Industry. Peternakan ini menggunakan manajemen kandang berskala besar, di mana pekerja secara rutin membersihkan area kandang untuk mencegah penyakit dan menjaga kenyamanan merpati. Sistem ini memastikan lingkungan yang sehat dan produktif. Pakan diberikan secara teratur menggunakan campuran bahan alami, termasuk jagung yang diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi merpati di setiap tahap kehidupannya. Jagung dipilih karena kaya akan karbohidrat yang penting untuk energi, serta kandungan protein dan lemaknya yang mendukung pertumbuhan optimal burung merpati. Di Tiancheng Pigeon Industry, dengan skala kandang produksi yang mencapai ratusan ribu merpati, proses pemberian pakan dilakukan dengan efisiensi tinggi. Pekerja hanya perlu menempatkan pakan ke dalam penampung makanan otomatis yang bergerak di sepanjang rel di dekat kandang. Sistem ini memungkinkan pakan seperti jagung terdistribusi merata ke seluruh area, sehingga merpati dapat makan langsung saat penampung melewati kandang mereka. Proses ini tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga memastikan seluruh merpati mendapat akses yang sama ke pakan berkualitas. Merpati yang telah mencapai usia panen biasanya setelah memiliki umur 4 hingga 6 minggu. Pada usia ini, daging merpati dianggap paling lembut dan lezat. Selain itu, usia ini juga dianggap ideal karena pada masa tersebut, merpati telah mencapai berat optimal untuk dikonsumsi. Berikutnya, burung merpati ini akan masuk ke ruang produksi yang mencakup proses pemotongan, pembersihan, dan pengemasan daging sesuai dengan standar kebersihan perusahaan.
Meski demikian, beberapa merpati juga dijual dalam kondisi hidup, tergantung pada permintaan pasar, baik untuk keperluan pemeliharaan lebih lanjut maupun untuk konsumsi segar oleh konsumen seperti restoran tradisional. Produk akhir dari peternakan burung merpati ini adalah berupa daging maupun burung merpati yang masih hidup, yang didistribusikan baik ke pasar lokal dan nasional. Dengan perawatan dan standar operasi yang dipenuhi, peternak seperti Tiancheng Pigeon Industry memastikan setiap produk sampai ke konsumen dengan kualitas terbaik mereka, sehingga dapat menjaga reputasi sebagai salah satu peternak merpati terbesar di Cina. Masyarakat Cina dikenal memiliki budaya kuliner yang kaya akan hidangan laut. Dari ikan segar, udang, kepiting, hingga berbagai jenis kerang dan siput, hampir semua hasil laut dimanfaatkan dalam berbagai hidangan khas. Salah satu yang paling populer adalah siput lumpur atau siput bunga, yang sering ditemukan dalam berbagai olahan, mulai dari tumis pedas hingga rebusan dengan bumbu rempah yang khas. Siput ini memiliki tekstur kenyal dengan rasa gurih alami yang disukai banyak orang. Selain karena rasanya yang lezat, siput lumpur juga memiliki nilai gizi yang tinggi. Siput ini kaya akan protein, rendah lemak, dan mengandung mineral penting seperti kalsium, zat besi, dan magnesium yang baik untuk kesehatan tulang dan metabolisme tubuh. Dengan manfaat kesehatan yang melimpah, tidak heran jika siput lumpur menjadi salah satu seafood favorit di banyak restoran dan pasar di Cina. Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, budidaya siput lumpur berkembang dengan metode modern yang efisien. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat bagaimana siput ini dibudidayakan dari tahap awal persiapan kolam hingga panen yang siap didistribusikan ke pasar. Langkah pertama dalam budidaya siput bunga adalah menyiapkan kolam yang menyerupai habitat alaminya. Kolam budidaya harus memiliki dasar pasir berlumpur yang kaya mineral, karena ini menjadi tempat hidup dan sumber makanan alami bagi siput. Air asin dengan salinitas sekitar 10 hingga 25 ppt part per thousand sangat penting untuk memastikan pertumbuhan siput tetap optimal. Selain itu, kolam harus memiliki sistem sirkulasi air yang baik untuk menjaga keseimbangan ekosistem mikro di dalamnya. Sementara itu, proses pengembangbiakan siput bunga dimulai dengan pemilihan induk berkualitas yang dipisahkan ke dalam kolam khusus. Untuk merangsang musim kawin, peternak menyebarkan hormon pemacu reproduksi ke dalam air yang membantu meningkatkan produksi telur.
Setelah proses pemijahan terjadi, telur-telur siput akan dikumpulkan dan dipindahkan ke kolam terpisah agar anakan siput dapat berkembang tanpa gangguan dari induknya atau predator alaminya. Anakan siput menghabiskan fase awal pertumbuhannya di kolam pembesaran ini, di mana mereka mendapatkan pakan alami yang kaya nutrisi untuk mempercepat pertumbuhan. Setelah mencapai ukuran yang cukup, siput muda dipindahkan ke kolam utama dengan kepadatan yang telah dihitung agar mereka dapat tumbuh optimal tanpa persaingan makanan yang berlebihan. Siput bunga merupakan hewan pemakan detritus atau daging, sehingga dalam sistem budidayanya, mereka diberikan pakan berupa daging hewan laut yang dicincang halus. Pakan ini bisa berasal dari ikan, cumi-cumi, atau bahkan lobster yang sudah tidak layak dijual di pasaran. Setiap kali waktu makan tiba, potongan-potongan daging ditebarkan ke dalam kolam. Reaksi siput terhadap pakan sangat unik. Begitu aroma makan menyebar di dalam kolam, siput yang sebelumnya bersembunyi di bawah pasir akan mulai bergerak keluar secara bersamaan. Mereka merayap menuju sumber makanan dan segera memakannya. Metode pemberian pakan ini tidak hanya memastikan pertumbuhan siput tetap optimal, tetapi juga membantu menjaga ekosistem kolam dengan memanfaatkan sumber protein alami yang tersedia. Faktor utama yang menentukan keberhasilan budidaya siput ini adalah menjaga kualitas air. Parameter seperti suhu, kadar oksigen terlarut, dan salinitas harus dipantau secara rutin. Sistem filtrasi dan sirkulasi air harus bekerja dengan baik untuk mencegah penumpukan amonia yang berbahaya bagi siput. Selain itu, infeksi parasit dan bakteri dapat menjadi ancaman serius. Oleh karena itu, peternak sering menambahkan probiotik alami ke dalam air dan menjaga kebersihan dasar kolam secara berkala. Setelah beberapa bulan, siput bunga siap untuk dipanen. Proses panen dilakukan dengan cara menyaring siput dari dasar kolam menggunakan jaring halus. Atau metode pengeringan sebagian untuk mempermudah pengumpulan. Setelah dipanen, siput dicuci dan dikemas sesuai dengan standar sebelum akhirnya dikirim ke pasar atau restoran. Beberapa peternak juga melakukan proses penyortiran berdasarkan ukuran untuk mendapatkan harga jual yang optimal. Budidaya siput bunga merupakan salah satu bentuk inovasi dalam industri perikanan yang terus berkembang. Dengan manajemen yang baik, peternak dapat menghasilkan siput berkualitas tinggi yang siap memenuhi permintaan pasar.
Belalang merupakan serangga yang memiliki reputasi sebagai hama berbahaya bagi petani, terutama di wilayah-wilayah dengan lahan pertanian luas. Ketika populasi tidak terkendali, belalang dapat menghancurkan hasil panen dalam jumlah besar dan menyebabkan kerugian yang signifikan bagi para petani. Namun di sisi lain, belalang juga telah dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber pangan selama ribuan tahun. Berbagai masyarakat di Asia, Afrika, dan Timur Tengah telah lama mengonsumsi belalang sebagai bahan dari budaya kuliner mereka. Konsumsi belalang dilakukan bukan hanya karena mereka mudah ditemukan, tetapi juga karena nilai gizi yang tinggi. Belalang merupakan sumber protein yang sangat kaya, bahkan lebih tinggi dibandingkan daging ayam atau sapi. Selain itu, belalang juga mengandung serat, vitamin, dan mineral penting seperti zat besi, magnesium, dan asam lemak sehat. Oleh karena itu, belalang semakin banyak dicari oleh konsumen yang peduli akan pola makan sehat dan berkelanjutan. Di Cina sendiri, khususnya di Provinsi Hebei, peternakan belalang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan meningkatnya permintaan pasar, belalang yang dipelihara secara khusus untuk konsumsi memiliki nilai ekonomi yang menggiurkan. Harga jual belalang di pasar lokal Hebei bisa mencapai 70 hingga 100 yuan per kilo, tergantung pada kuantitas dan ukuran belalang. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses pertanian belalang di Cina, tepatnya di Provinsi Hebei. Proses peternakan belalang konsumsi di Hebei dimulai dengan persiapan kandang dan lingkungan yang ideal. Peternak di provinsi ini biasanya menggunakan kandang berbentuk persegi panjang yang dibatasi oleh jaring khusus. Jumlah kandang dapat mencapai ratusan unit yang disusun secara berjejeran dengan jarak antara kandang dipisahkan oleh kolam kecil atau parit yang berfungsi untuk mengatur sirkulasi udara dan kelembaban. Setiap kandang memiliki kapasitas berbeda-beda, namun rata-rata mampu menampung sekitar 5.000 hingga 10.000 belalang per kandang, tergantung pada ukuran dan manajemen yang diterapkan. Peternakan belalang dimulai dari proses pembibitan yang dilakukan secara inkubasi terpisah. Bibit belalang biasanya diperoleh dari telur belalang dewasa yang dikumpulkan dan ditempatkan dalam wadah khusus. Telur-telur ini disimpan dalam ruangan yang terkontrol suhunya sekitar 25 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban yang ideal agar proses penetasan dapat berjalan optimal. Setelah menetas, anak belalang berukuran kecil ini dipindahkan ke kandang pembesaran khusus untuk memastikan pertumbuhannya lebih terkontrol. Proses inkubasi terpisah ini penting untuk menghindari kanibalisme di kandang utama. Namun setelah populasi belalang dewasa di kandang utama cukup stabil, proses pembiakan alami mulai terjadi di dalam kandang tersebut tanpa perlu dipisahkan. Belalang dewasa akan berkembang biak dengan sendirinya dan telur-telur yang dihasilkan akan menetas di dalam kandang utama. Dengan demikian, peternak harus secara rutin memeriksa kondisi telur dan anakan di setiap kandang untuk memastikan bahwa rasio antara belalang dewasa dan anakan tetap seimbang. Setelah anakan belalang berumur beberapa hari, mereka akan dipindahkan ke kandang pembesaran yang lebih besar. Di tahap ini, pemberian pakan dilakukan 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Makanan utama belalang adalah rumput segar seperti rumput gajah atau rumput ilalang yang merupakan sumber serat dan nutrisi utama. Namun, untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan kandungan protein, peternak di Hebei sering menambahkan pakan pelet yang diformulasikan khusus. Pelet ini biasanya mengandung campuran protein nabati, dedak,
dan mineral yang penting untuk perkembangan belalang. Pada tahapan ini, pengaturan pemberian makanan sangat penting. Peternak perlu memastikan bahwa jumlah rumput yang diberikan cukup untuk seluruh populasi belalang di dalam kandang. Jika makanan tidak cukup, belalang dapat saling memangsa, sehingga menurunkan kualitas dan jumlah belalang yang bisa dipanen. Selain itu, waktu pemberian makan juga dijaga konsisten, karena belalang cenderung lebih aktif di pagi dan sore hari, sehingga pemberian makan di waktu ini meningkatkan efektivitas konsumsi pakan. Proses pemeliharaan mencakup pengaturan suhu dan kelembaban kandang. Belalang membutuhkan suhu hangat untuk pertumbuhan optimal sekitar 25 hingga 35 derajat Celcius. Kelembaban dijaga di kisaran 50 hingga 70% agar belalang tidak mengalami dehidrasi atau kondisi terlalu lembab yang bisa menyebabkan infeksi jamur. Di peternakan yang besar, pengaturan ini dilakukan dengan bantuan sistem ventilasi dan spray kabut otomatis untuk menjaga kelembaban. Peternak di Hebei juga melakukan tindakan pengendalian penyakit meskipun detailnya bisa berbeda-beda tergantung masing-masing peternakan. Beberapa tindakan yang mungkin dilakukan adalah penyemprotan antiseptik ringan di sekitar kandang, penggunaan lampu ultraviolet untuk sterilisasi, atau pemberian suplemen khusus di pakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh belalang. Panen belalang dilakukan setelah belalang mencapai ukuran dewasa, biasanya pada usia 4 hingga 6 minggu sejak penetasan. Panen dilakukan dengan cara mengumpulkan belalang secara manual menggunakan jaring atau wadah khusus. Di beberapa peternakan, belalang yang telah siap dipanen dikelompokkan berdasarkan ukuran dan dijual dalam bentuk belalang segar atau belalang kering. Setelah dipanen, belalang dibersihkan dan diolah sesuai dengan permintaan pasar. Proses pembersihan ini meliputi penghilangan sayap dan kaki karena bagian ini dianggap tidak layak konsumsi. Belalang segar biasanya dijual langsung ke restoran lokal atau diproses lebih lanjut menjadi produk olahan seperti tepung belalang atau cemilan belalang. Sementara itu, siklus dan manajemen peternakan belalang di Hebei cenderung aktif sepanjang tahun karena belalang dapat dipelihara dalam lingkungan yang terkontrol. Namun, produk biasanya menurun pada musim dingin jika tidak ada pengaturan suhu tambahan. Oleh karena itu, beberapa peternak menggunakan ruang pemanas atau kandang tertutup dengan pemanas buatan untuk menjaga suhu tetap stabil. Manajemen peternakan yang baik sangat bergantung pada kontrol lingkungan, kesehatan populasi, dan pemberian pakan yang optimal. Dengan manajemen yang baik, satu siklus produksi dapat menghasilkan hingga 50.000 belalang per kandang besar, yang bisa dipanen dalam waktu 1 hingga 1,5 bulan. Siklus ini dapat terus berulang jika anakan belalang tetap tersedia dan kesehatan kandang terjaga. Paddlefish atau ikan dayung memiliki bentuk yang unik dan tidak biasa, dengan moncong panjang menyerupai dayung yang menjadi ciri khasnya. Jika di banyak negara ikan bertubuh unik seperti ini sering dipelihara sebagai ikan hias, di Amerika Serikat, paddlefish dibudidayakan untuk tujuan komersial.
terutama diambil daging dan telurnya yang bernilai tinggi. Selain itu, ikan dayung juga menjadi bagian penting dari budaya lokal di Amerika, melalui tradisi memancing musiman yang digelar di sungai-sungai tertentu. Tradisi memancing paddlefish biasanya berlangsung pada bulan Maret hingga Mei, saat ikan ini bermigrasi untuk berkembang biak. Kegiatan ini bukan hanya sebuah olahraga, tetapi juga cara masyarakat lokal untuk menjaga koneksi dengan alam dan melestarikan tradisi yang telah berlangsung selama beberapa generasi. Budidaya paddlefish tidak hanya populer di Amerika. Di Tiongkok, ikan ini juga mulai banyak dibudidayakan untuk memenuhi permintaan pasar lokal dan global, terutama untuk produksi kaviar yang semakin diminati. Dengan berkembangnya teknologi aquaculture, kedua negara ini menjadi pemain utama dalam industri budidaya paddlefish. Pada video kali ini, Rekayasa Teknologi akan mengajak kalian untuk melihat tahapan proses budidaya ikan dayung ini. Tahapan awal dimulai dengan pemijahan, di mana indukan betina dewasa diberi suntikan hormon untuk merangsang pengeluaran telur. Telur yang dihasilkan kemudian dicampurkan dengan sperma dari indukan jantan dalam sebuah proses pembuahan manual yang dilakukan dengan hati-hati. Setelah pembuahan, telur-telur ini disimpan dalam tabung transparan yang dilengkapi dengan suplai air bersih dan sistem sirkulasi yang baik untuk memastikan kondisi optimal hingga menetas. Pada usia larva, ikan paddlefish dipindahkan ke kolam indoor, di mana mereka mendapatkan perlindungan maksimal dari kondisi lingkungan luar dan predator alami mereka. Kolam dalam ruangan digunakan untuk tahap awal pemeliharaan karena lingkungan ini dapat dikontrol dengan lebih baik. Sistem pemantauan lingkungan kolam seperti pengaturan suhu, oksigen, dan pH air sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ikan muda. Peternak secara rutin memeriksa kualitas air dan memastikan pemberian pakan yang sesuai, seperti plankton atau pakan buatan kaya nutrisi. Setelah mencapai usia sekitar 3 hingga 6 bulan atau saat ukuran tubuh mereka cukup besar, ikan siap dipindahkan keluar ruangan untuk melanjutkan tahap budidaya mereka. Pemindahan paddlefish ke paun jaring yang terletak di danau atau kolam dilakukan secara hati-hati menggunakan keramba pelampung. Metode ini memberikan ruang lebih luas bagi ikan untuk tumbuh secara alami, sekaligus memanfaatkan sumber daya alam seperti sinar matahari dan mikroorganisme alami di air terbuka. Penggunaan paun jaring ini juga membantu dalam pengelolaan ikan, memungkinkan peternak memantau kesehatan dan pertumbuhan mereka dengan mudah. Dua metode ini, baik kolam indoor dan paun jaring outdoor, digunakan untuk mengoptimalkan pertumbuhan ikan, memastikan hasil panen yang berkualitas. Di paun jaring, kualitas air tetap menjadi perhatian utama.
Sistem pemantauan lingkungan digunakan untuk mengawasi suhu, oksigen terlarut, dan kebersihan jaring. Peternak secara berkala membersihkan keramba untuk mencegah pertumbuhan alga atau kotoran yang dapat mengganggu pertumbuhan ikan. Pakan tambahan diberikan sesuai dengan kebutuhan, biasanya berupa pakan alami yang tersedia di lingkungan sekitar atau pakan buatan yang dirancang untuk meningkatkan bobot ikan. Peternak juga memeriksa kesehatan ikan secara rutin untuk menghindari wabah penyakit. Setelah ikan mencapai ukuran ideal, yaitu sekitar 2 hingga 4 tahun, tergantung pada kebutuhan pasar, proses panen dapat dilakukan. Peternak menggunakan jaring manual untuk menangkap ikan dari paun jaring. Ikan yang sudah dipanen kemudian dipindahkan ke tempat penyortiran untuk memastikan kualitas sebelum didistribusikan. Bagi ikan betina, telurnya akan diambil terlebih dahulu dan diproses menjadi kaviar. Sementara dagingnya dijual sebagai produk konsumsi berkualitas tinggi yang memiliki harga yang cukup mahal di pasaran.